Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Towas Ibrahim Channel. Oke teman-teman, sekarang kita berada di mes Persibu Bojonegoro, ngobrol teman-teman sama penjaga gawang Persibu. Jadi salah satu penjaga gawang Persibu, posturnya tinggi teman-teman, tinggi banget. Ini tadi atap hampir kesundul. normal Iya. Oke. Normal kan biasa. Betul Mas. Bisa diperkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana? Oke, halo teman-teman, nama saya Muhammad Dias Priambodo, asal saya dari Solo dan umur saya 22 tahun sekarang. 22 tahun. 22 tahun. Asli dari Solo Mas ya? Asli dari Solo. Asli dari Solo, namanya Dias ya Mas? Dias, Muhammad Dias Priambodo. Muhammad Dias Priambodo, panggilannya Dias teman-teman ya. Tingginya berapa Mas? 187 ya. 187 Kira-kira segitu, teman-teman. terakhir. Usia 22 tahun, tinggi badannya 187. Bayangkan sendiri teman-teman ya. Tinggi. Oke, Ada yang bilang tinggi, ada yang bilang normal. Iya, tapi untuk ukuran Indonesia saya rasa untuk usia Tinggi. sampean ini sudah sangat tinggi Mas. Iya, Sudah sangat tinggi. Ya, Jadi lumayan lah. prospektif kalau untuk posisi penjaga gawang. Ya, cocok. Oke, Mas Dias. Kita ngobrol santai Mas ya. Santai ngobrol. Oke. Mas Dias sejak kapan di Persibu Mas Dias datang di Bojonegoro itu sejak kapan Mas? Datang saya kalau nggak salah itu tanggal 6. Tanggal 6 Agustus Tanggal 6 Agustus itu hari Kamis kalau nggak salah. Itu datang sini, besoknya langsung latihan. Besoknya langsung latihan Ya, teman-teman ya. langsung latihan. Oke teman-teman, sebelum kita tanya lebih lanjut tentang Mas Dias, kita tanya dulu ya awal karirnya Mas Dias itu di mana sih, ya kan? Oke, Mas Dias awalnya itu dari mana Mas? Sampan itu bisa nyampe di Bojonegoro. Oh, pertama karir apa? Pertama dari SSB atau diklat dulu Mas di sana? SSB nggak apa? SSB dulu. SSB. Ya, SSB kan dari Solo. Solo Mas ya. Ya, namanya New Pelita. New Pelita. New Pelita Solo. Nah, itu ada pelatih nyuruh saya ke Magelang ikut diklat. Diklat Magelang. Ya, terus keterima di sana 3 tahun, SMA kan 3 tahun. Oh, berarti itu sama sekolah formal sama sekolah itu, formal. Oh, Jadi pagi sekolah formal biasa, sore latihan setiap hari. Itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun berarti Ya. sama di Magelang Mas ya. Iya, Di Magelang. Oke Mas, setelah dari salah satu diklat di Magelang itu namanya apa Mas tadi? SMA 5. SMA 5 Magelang, ya. Itu udah terkenalnya emang SMA-nya. Oh, SMA-nya Iya, malah ya. terkenalnya malah SMA-nya. SMA 5 Magelang Iya, Mas. terkenalnya itu SMA-nya. Oke teman-teman, SMA 5 Magelang. Itu terkenalnya itu. Berarti SMA 5 Magelang itu termasuk mungkin juga punya diklat Mas ya. Iya, Diklat sepak itu bola dalamnya itu. diklat. Kerja sama pemerintah atau mungkin ada Pemerintah. Mas ya. Iya. Dinas Keren ya. pendidikan. Keren. Iya. Oke Mas, setelah dari diklat itu Mas, SMA 5 itu Mas. Iya, kan lulus. Itu terus magang di klub Liga 2 yang PPSM Magelang. PPSM Magelang Liga 2 Mas Liga ya? 2 itu. Berarti sama magang di sana? 2017 itu. 2017. Ya, itu Liga 2 magang di posisi magang. Oke, magang di PPSM Magelang Mas ya. Ya. Oke, berapa tahun Mas di PPSM? 1 tahun itu. Satu 1 tahun tahun. magang. Ya, terus kan nggak lolos kan itu kan. Iya. Nggak lolos grup. Setelah dari PPSM Magelang, Itu 2017, terus 2018 itu di Ponorogo, Persepon. Persepon Ponorogo Iya. Liga 3. Liga 3. Satu grup sama Persibu dulu. Oh iya. 2018. 2018 ya. 2018 itu. Di Persipon Persipon Ponorogo. Satu grup sama Persibu Bojonegoro. Iya. Itu awal mula sampean pertama kali Liga 3. melawan Persibu itu Mas ya? Ya, pertama kali itu Pertama kali. di kan Persibu away dulu di sana. Di Ponorogo ya Mas ya? Iya, Ponorogo dulu. Oke teman-teman, jadi Mas Dias itu awalnya berangkat dari SSB, tetap berproses Mas ya? Tetap berproses. berproses dari SSB, terus ke Diklat Magelang, terus magang di PPSM Magelang ya Mas ya? Iya. Setelah dari PPSM Magelang 1 tahun Mas Dias pindah ke Persipon Ponorogo. Ponorogo Liga 3 yang kebetulan dulu satu grup dengan Persibu Bojonegoro. Iya, benar. Oke, setelah dari Persipon Ponorogo Mas, sampai lanjut kemana Mas? 2019 ya berarti. Iya, Ya, itu di Persepi, Boyolali.
Itu Persepi Boyolali. Persepi Boyolali di Liga 3 Jawa Tengah. Itu masih satu keresidenan sama Surakarta. Oh, Surakarta iya, kan iya, ada iya. beberapa keresidenan. Benar-benar. Nah, itu masih satu keresidenan sama Surakarta. Sama Surakarta. Oke. Surakarta kan Persepi kotanya kan Boyolali. Persis Solo ya. Iya, benar. Nah, itu ada keresidenannya Persepi Boyolali. Nah, itu. Cuma memang untuk sepak bolanya yang sangat terkenal kan Solo. Iya, emang Solo. Persis Solo, Persis legend Solo. banget. Ya. Legend banget. Pasti hati kecilnya Mas Dias itu pengen bela Persis Solo itu, saya yakin pengen Mas ya, namanya Iya, tim ibaratnya dari kecil lah. iya. Idola dari kecil. Persis Solo ya, semoga suatu saat bisa lah Mas Dias ya bisa Kalau cuma magang latihan udah pernah sih. sudah pernah di Udah Persis Solo pernah, ya. udah pernah. Mhm. Udah pernah di Persis. Tinggi banget teman-teman, tinggi banget. Saya lihat tadi, Wah, gimana? tinggi. Ketinggian apa kurang tinggi? Betul. Jadi kita 2 kali Mas ya ngobrol. Yang kemarin Dua kita kali. di stadion Di itu stadion. hanya sekedar say hello. Cuma Cuma sekarang sebentar ya. Bisa ngobrol ya. benar Ngobrol bisa asik ngobrol. ya. Enak ya, orangnya asik. Ya, orangnya asik. Oke. Mas Dias setelah dari Boyolali Mas ya? Boyolali ya. Itu lanjut kemana Mas? 2020 kan itu corona. Corona Mas. Ya kan. Habis corona Pandemi itu, Mas, ya ya? pandemi. Itu di Persika Karanganyar. Persika Iya, Karanganyar. itu masih satu keresidenan sama Keresidenan. Surakarta juga. Jadi itu tim baru sih sebenarnya. Persika Karanganyar itu. Iya, tim baru. Juga Liga 3 dia, Liga Mas, 3. ya? Cuma Tapi- karena ada pandemi. Iya, Mas. pandemi nggak jadi diputer. Iya betul betul. Tapi di situ latihan cuma 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan. Iya. Ya memang karena kondisi Mas. Karena kondisi bukan, itu bukan nggak jadi karena apa-apa. liga. Jadi hampir di seluruh dunia mengalami pandemi. Cuma memang untuk liga sendiri di Indonesia ini yang belum bergulir-gulir teman-teman karena pandemi ini. Masih ribet aja ya. Tapi Bulat. tetap diikuti lah. Iya, tetap Tapi diikutin. Memang prosesnya seperti itu Mas ya. Iya. Oke, awal mula Saman bisa nyampe ke Bojonegoro sendiri itu dari mana Mas? Oh, itu saya sebelumnya di sini kan saya latihan di PON. Pon Jateng. Jateng ya. Hmm, Sebelumnya latihan di situ. Itu selama 4 bulan. 4 bulan di Pon Jateng. Ya, 4 bulan. Ya berlatih lah di situ lah. Iya benar-benar. Terus ada yang nyaranin ke sini. Ke Bojonegoro Iya. nyoba seleksi di Persibu gitu. Iya, nyoba seleksi di sini. Nah, terus akhirnya ya oke berangkat, langsung berangkat gitu aja. Oke teman-teman ya. Iya, langsung berangkat ke sini. Berarti totalnya tanggal 6 sampai di kontrak pertama kali itu berarti kapan Mas? Tepatnya Mas? Kalau kontrak tanda tangan atau nego biasa? Sampai tangan. sampai saat ini posisi Saman sudah benar-benar diikat atau Benar-benar diikat kalau sudah sekarang. benar diikat ya? Kalau benar-benar diikat itu tanggal 24 24 ya? Agustus kemarin Sabtu. 24 Jadi- kalau nggak salah. Kurang lebih 2 mingguan Saman 2 minggu di sini. Iya. seleksi di Persibu Mas ya? Iya, 2 minggu di Oke. sini ya, Kak. Ya lama ya. Lama Mas ya? Lumayan. Ya, tapi Lumayan lama. masih bujang itu kan enaknya sudah nggak mikir yang lain, Masih mikirnya bujang. fokus sama karirnya ya. Iya Karena terus terang beberapa kali saya nonton latihan Persibu itu sosoknya memang sangat terlihat teman-teman ya. Selain dari postur, dari segi skill sebagai seorang penjaga gawang, wah, ini arek endi iki, arek endi, bener. Pas Saman pakai kaos namanya Persika, Persika, ya kan, itu jadi tertarik. Makanya nanti coba ke depan kita 16 pemain yang sudah terikat kontrak ini coba kita ajak ngobrol satu-satu untuk diperkenalkan, menarik ya. betul ya kan? Menarik gitu. Untuk 16 diperkenalkan ke pemain. teman-teman terutama Burumania, Kurvanot, Iya. Burunita terutama ya. Oh, Boronita. Oke, Boronita. Masyarakat sama masyarakat Bojonegoro yang mungkin yang pengen ngerti apa sekuat Persibu Bojonegoro untuk saat ini. Baik, perlu diketahui teman-teman untuk Liga 3 teman-teman ya. Untuk Liga 3 itu ada kelompok usia teman-teman. Kelompok usia itu dalam arti harus kelahiran sekian, Ya, harus kelahiran maksimal, sekian. ada maksimalnya. Iya, ada maksimalnya. Jadi nggak terus bebas teman-teman ya. Cuma ya tetap ada seniornya. Seniornya kuotanya 5, yang dimainkan 3. Tiga. Insya Allah seperti itu Mas ya. Iya, benar. Udah dari dulu itu. Berarti seperti itu teman-teman. Jadi beda untuk yang
mungkin usianya seusia saya sendiri ya, mungkin beda dengan zaman kita dulu ya. Ada kelompok usianya sendiri, ada divisinya, divisi 3, divisi 2, divisi 1 itu ada. Jadi itu teman-teman. Oke, Mas Dias sudah punya pacar belum Mas Dias? Pasti banyak yang nanya. Kalau pacar Sudah Mas ya? Udah. Satu Mas ya? Satu. Enggak, tetap satu aja lah. Mungkin kalau misalkan dua teman-teman ya, kalau misalkan dua biarkan yang satu itu. Gua di sini berarti Mas, buat teman. Enggak. Teman-teman, nama pacarnya siapa Mas? Salah teman ya, ada pacar. Nama pacarnya siapa Mas? Anissa. Bukan itu ya? Bukan Anissa Sabian, bukan? Oh bukan, itu Nisa. Bukan teman-teman. Oh itu Nisa. Iya Nisa. Nisa teman-teman. Ini ada A-nya. Oh. Depannya ada A. Oke teman-teman, saya rasa cukup teman-teman ya obrolan kita. Kita tunggu perkembangannya Mas Dias ke depan. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Persibo Bojonegoro. Oke Mas Dias, kesan pertama sampean tentang Bojonegoro Mas, apa Mas? Gimana ya? Ya masih adaptasi ya sama Ya, Bojonegoro. Tapi tempatnya kayak ya nggak serame di Solo, tapi Ya, enak tempatnya, sunyi, sepi, tapi tenang. Nah itu yang dirasain, tenang. Saya rasa kesannya Mas Dian tentang Bojonegoro sunyi dan lain sebagainya itu karena adanya pandemi teman-teman ya. mungkin PPKM, pembatasan itu ya kan, karena ada pandemi. Kalau nggak ada pandemi ya rame. Wah rame luar biasa, trotoar warung kopi, wah banyak banget. Masih jadi sulit nyari angkringan nggak? Ya karena itu Mas, karena adanya pandemi Mas. Kalau angkringan soalnya nyari banyak angkringan nggak ketemu loh di sini Mas. Di stasiun Legend angkringan Legend ada. Itu ada. Legend kuliner bisa ke sana ya. Betul ya. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup teman-teman obrolan saya dengan Mas Dias ya. Saya dengan Mas Dias, semoga Mas Dias ini sukses di tim Persibo Bojonegoro, bisa membawa Persibo Bojonegoro sesuai target ya, target manajemen, sesuai target pelatih, sesuai target seluruh masyarakat Bojonegoro, yaitu Liga 2 harga mati. Jadi seperti itu tetap fokus di Bojonegoro Mas. Kalau ada apa-apa bisa bisa minta bantuan temennya yang lain. Ya tetap lah. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Ini pesan bagi saya untuk Mas Dias ya. Mas Dias, kalau sepak bola dulu itu attitude nomor sekian Mas Dias ya. Iya. Sepak bola zaman aja. Attitude yang penting kan di lapangan. Di lapangan. Kalau dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang itu attitude nomor satu. Ya Mas Dias. Jadi untuk Mas Dias tinggalkan kesan yang baik. Ya. Tinggalkan kesan, entah itu nasibnya seperti apapun Mas. Kalau sampean tinggalkan kesan di salah satu klub itu suatu saat pasti Saman akan diingat. Kalaupun membutuhkan, Saman bisa jadi salah satu pemain yang dipertimbangkan. Yeah. Ini pesan secara personal. Okay. Karena ya sudah pernah terjun Mas ya. Jadi pernah tahu. Hanya sekedar itu Mas. Yeah. Karena pada era saya, kita mau ngapain pun, kelakuan kita mau seperti apapun, kalau sepak bola dulu itu enggak bodo amat, yang penting di lapangan itu menunjukkan. Tapi kalau sekarang itu dibalik, attitude nomor satu. Ya, kualitas ngikuti. Jadi itu Mas ya. Benar. Saya rasa terima kasih. Mohon maaf ya. Oke teman-teman, mungkin ada pesan? Cukup ya? Like, komen, dan subscribe Towes Ibrahim. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Saya akhiri obrolan pada malam hari ini. Semoga kedepannya kita bisa saling bermanfaat untuk sesama, saling menginspirasi. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.